Seseorang, tolong. Selamatkan aku. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Beraninya kau menggangguku. Aku akan memastikan kau menjadi impoten selamanya. Di mana dia? Untung saja kau lari cepat. Jika tidak, aku pasti sudah menangkapmu. 3 bulan kemudian. Sangwan, kau gadis liar. Kau sama sekali bukan putriku. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Jangan panggil aku ibu, kau sebenarnya adalah pencuri yang merebut identitas putriku. Tian-Tian sangat menderita karenamu, namun kau menikmati kekayaan dan kemewahan. Kebetulan keluarga Bai menghitung. Pria yang koma itu cocok dengan karakter kelahiran Tian-Tian. Keluarga mereka menawarkan hadiah pertunangan 100 juta. Kau akan menikah dengannya menggantikan Tian-Tian. Untuk mengganti penderitaan yang Tian-Tian alami selama bertahun-tahun ini. Selama 20 tahun, kau membuangku ke pedesaan. Keluarga nenekku tidak menjagaku. Dalam beberapa tahun terakhir kita, sudah berapa kali kita bertemu? Beraninya kau membantah? Ibu? Jangan terlalu galak pada adikku. Sang Tian putri keluarga Sang. Bagaimanapun juga Sangwan, dia pernah menjadi anak kita juga. Sang Sue ayah angkat Sang Wan. Bicaralah dengan benar. Hanya memikirkan bertahun-tahun ini, Tian-Tian menderita di luar sana. Hatiku terasa seperti ditusuk. Kami telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Dan itu sudah lebih dari cukup. Keluarga Bai cukup kaya. Jika kau menikah dengan keluarga itu akan menjadi rumah yang baik bagimu. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana ini demi kebaikanku sendiri? Siapa yang tidak tahu bahwa Bai Jingchen mengalami kecelakaan mobil dan menjadi vegetatif? Aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Keluarga Bai menawarkan mahar 100 juta, memaksa Tian-Tian untuk menikah dengannya. Tian-Tian adalah putri kandung kami. Dia tidak bisa menikah dengannya. Kakak, jangan marah. Ibu dan ayah baru saja menemukanku. Mereka awalnya ingin mempertahankan aku dan kamu di keluarga Sang bersama-sama. Tapi keluarga Bai bersikeras bahwa kita menikahkan salah satu dari kalian. Jeti, kami hanya bisa merugikanmu. Aku tidak akan menikah. Bukankah kau sudah mengambil mahar? Menikahlah sendiri jika kau mau. Sangwan, aku tahu kau memiliki perasaan yang mendalam pada nenek. Kau tidak ingin sesuatu terjadi padanya, kan? Selama aku membuat satu panggilan telepon, perawat akan segera mencabut selang oksigennya. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku akan menikah dengannya. Mulai hari ini. Aku tidak berutang apapun pada keluarga Sang. Begitu saja. Tanpa upacara pernikahan. Tanpa restu dari kerabat dan teman. Aku menikahi seorang vegetatif. Mengapa harus dia? 5 tahun lalu. Jadi kau adalah Bai Jingchen. Terima kasih sudah menyelamatkanku saat itu. Dan membantuku menyelesaikan krisis. Sekarang kau menjadi pasien vegetatif. Aku akan berusaha sekuat tenaga menyembuhkanmu. Detak jantungnya juga normal. Tidak ada cedera tersembunyi di tubuhnya juga. Itu sangat aneh. Mengapa aku tidak bisa mendeteksi apapun? Bagaimana dia menjadi vegetatif? Tidak mungkin. Aku harus mencari guruku untuk pergi dan melihatnya. Lupakan saja. Aku akan mandi dulu. Xiaohi asisten Bai Jingchen. Tuan muda, kami sudah menemukan orang yang mencelakamu. Itu tuan muda kedua. Tapi saat ini kami tidak punya cukup bukti. Ekor rubah tidak bisa disembunyikan. Sepertinya, dia sudah tidak sabar untuk mewarisi posisiku. Setelah berbaring di sini selama 3 bulan, sudah waktunya untuk menutup jaring. Direktur,
apakah Anda akan bangun? Sudahkah kamu menemukan orang yang kuberitahu untuk diselidiki? Tidak. Pergi selidiki untukku. Kamu harus menemukannya untukku. Wanita terkutuk itu. Aku harus menemukannya. 3 bulan lalu. Bagaimana situasinya? Dokter. Jing Chen, cedera fisik Anda baik-baik saja, tapi mengenai aspek itu, saya khawatir itu tidak ada harapan. Keterampilan medis orang ini sangat canggih. Mereka menusuk titik akupuntur andai. Kemampuan saya terbatas. Saya benar-benar tidak bisa membatalkannya. Kami pasti akan menemukan orang itu dan membuatnya menyembuhkan impotensi Anda. Jika kamu masih belum bisa menemukannya, aku akan mengirimmu ke rumah sakit untuk sterilisasi. Direktur, Nyonya akan segera keluar. Bagaimanapun kau adalah vegetatif, jadi kau tidak bisa melihat apapun. Benarkah kamu pikir aku tak bisa melihat atau mendengar? Mengingat kau pernah menyelamatkanku sebelumnya, aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkanmu. Kau juga, tolong jangan menyerah pada dirimu sendiri. Cepat sembuh. Kapan aku pernah menyelamatkannya? Mengapa kau berkeringat begitu banyak? Mungkinkah pengobatanku berhasil? Wanita ini, bisakah dia menjauh dariku? Ini sangat panas. Sepertinya pengobatanku yang berkelanjutan. Seharusnya bisa menyadarkanmu. Wanita ini, dia tidak akan mengobatiku sampai aku lumpuhkan. Aku benar-benar tidak bisa menyangkalnya. Dia cukup tampan. Berbaring di sini seperti ini selamanya. Bukanlah solusi. Hanya ada satu tempat tidur di sini. Bagaimanapun kau adalah vegetatif, dan kau tidak akan melakukan apapun padaku. Aku akan tidur di sini. Kau sudah bangun. Bai Jing Chen. Dia belum bangun. Apakah itu hanya imajinasiku? Apakah kau mencoba membuatku melakukan sesuatu? Melayani tuan pagi, siang, dan malam. 3 kali untuk kenyamanan. Itu benar. Karena aku sudah menikahimu, mengurusmu adalah hal yang seharusnya kulakukan. Ya orang-orang, memiliki 3 kebutuhan mendesak itu wajar. Aku sama sekali tidak keberatan denganmu. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Apakah dia akan mencabuli orang yang tidak sadarkan diri? Tunggu aku, biar kulihat apa yang terjadi. Dokter. Nyonya muda, sudah waktunya tuan muda tertua minum obatnya. Kau memberinya obat jenis ini, apa niatmu? Ini adalah obat untuk mengobati penyakit tuan muda tertua. Selain itu dia harus meminumnya tepat waktu setiap hari. Jika dia tidak meminumnya tepat waktu, nyawa tuan muda tertua akan dalam bahaya. Tidak mungkin obat ini hanya akan menyebabkan kelumpuhan total dan membuatnya tetap koma. Apakah Anda dokternya atau saya dokternya? Lepaskan. Kalau tidak saya akan memberitahu Nyonya bahwa Anda mencoba membunuh suami Anda sendiri. Ayo pergi, ikut aku mencari Nyonya Bai. Aku ingin melihat siapa yang mencoba menjebak Bai Jing Chen. Keributan apa ini? Nyonya Bai, matriark keluarga Bai. Tidakkah kau tahu Jing Chen butuh istirahat yang tenang? Nyonya, Anda datang tepat waktu. Nyonya muda kami yang baru menikah menghentikan saya memberikan obat kepada tuan muda. Saya tidak tahu apa niatnya. Tidak mungkin aku seorang dokter. Aku bisa tahu bahwa obat ini bagi Bai Jing Chen. Untuk kondisi suamiku, sama sekali tidak ada manfaatnya. Itu hanya akan membuatnya terus-menerus koma. Benar, aku melihatnya membuka matanya tadi malam. Jika kita berhenti menggunakan obat ini untuk sementara waktu, mungkin dia akan bangun. Omong kosong Nyonya muda. Nyonya lihat, kondisi tuan muda Jing Chen memburuk. Saya tahu dia tidak punya niat baik. Pengawal, Serat Sangwan keluar dari sini. Nyonya Bai, kau pasti tidak ingin melihat putramu tetap koma selamanya kan? Beri aku satu kesempatan. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Lepaskan dia. Nyonya, Anda benar-benar percaya seorang gadis liar dari pedesaan. Anda tidak percaya padaku. Kau mempertanyakan aku. Tuan muda kedua, sesuatu telah terjadi. Sangwan menemukan bahwa obat itu bermasalah. Bagaimana keadaan Jing Chen? Efeknya tidak akan secepat itu. Tunggu sebentar. Sudah 10 menit berlalu. Masih belum ada efek. Aku pikir kau hanyalah seorang dukun palsu. Pengawal, Serat Sangwan keluar dari sini.
Lihat, sudah kubilang, pasti akan ada efeknya. Nyonya muda ini adalah kucing buta yang tersandung pada tikus mati. Itu tidak membuktikan bahwa dia menyelamatkan Tuan Muda Jing Chen. Apakah kau dukun palsu ini masih pantas disebut dokter? Pengawal, serat dukun palsu ini keluar dari sini. Apa yang Tuan katakan memang benar. Sang Wan, kau benar-benar bintang keberuntungan Jing Chen. Orang yang seharusnya menikahi putramu, bukanlah aku. Itu Sang Tian. Aku hanyalah penipu. Namun Wei Jing Chen menyelamatkan hidupku, jadi aku akan merawatnya dengan baik. Sang Wan, kemampuan medismu cukup bagus. Dari siapa kau belajar? Wan, identitas Tuan sensitif. Jangan sebutkan aku kepada siapapun. Aku belajar dari dokter Tiongkok tua di pedesaan. Kalau begitu penyakit Jing Chen kita akan dipercayakan padamu untuk diobati. Rawat dia baik-baik. Jika Jing Chen bisa bangun, aku pasti akan memberimu hadiah yang... Berikan benda itu padaku. Pelayan nomor 1. Tuan muda kedua, ini untuk Nyonya muda. Makan malam yang disiapkan. Aku tahu. Kau mengerti maksudku kan? Tuan muda kedua, saya tidak tahu apa-apa. Pergi. Nyonya muda, barang-barang yang Anda minta, letakkan di atas meja. Ya. Kau biasanya tidak makan apa-apa, hanya menerima suntikan nutrisi. Bagaimana kalau kuberikan sedikit untuk kau minum? Wanita ini, apakah dia sengaja memprovokasiku, atau tidak disengaja? Aku akan mandi. Kakak ipar jangan berteriak. Ini aku. Bagaimana kau bisa masuk? Kakak ipar, aku lihat kau dan kakak laki-lakiku sudah menikah selama beberapa hari. Kau sangat cantik. Kenapa kau harus tetap jadi janda bagi pria vegetatif? Biarkan aku menggantikannya dan menyempurnakan pernikahan denganmu, melahirkan anakku, dan mewarisi keluarga baik. Bukankah itu lebih baik? Keluar. Kalau tidak, aku akan memanggil bantuan. Silakan saja berteriak. Apa yang terjadi padaku? Kakak ipar, apakah kau merasa lemas di sekujur tubuh? Dan terutama mendambakan sentuhan seorang pria. Kau memberiku obat-obatan. Bajingan. Begitu kakak ipar merasakan rasa seorang pria. Kau tidak akan mengutukku seperti ini lagi. Lepaskan aku. Bai Jing Chen. Sejak kau masih muda, lalu kenapa jika kau selalu melampauiku? Bukankah kau masih menonton sekarang, saat istrimu yang cantik dipermalukan olehku? Dan kau hanya bisa seperti kura-kura. Tidak bisa bergerak. Kakak ipar. Kakak laki-lakiku sama sekali tidak bisa melindungimu. Biarkan aku menggantikannya. Dan mengubahmu menjadi wanita sejati. Kakak. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Wanitamu dipermalukan olehku. Bai Jing Chen. Kamu sudah dibius, aku akan cari dokter untukmu. Aku hanya menginginkanmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu menginginkanku. Mengingat kamu menyelamatkan hidupku, aku akan menyelamatkanmu kali ini. Setelah aku berurusan dengan orang di luar, yang itu, aku akan menceraikanmu. Aku tak akan membiarkanmu tetap jadi janda di keluarga bayi. Sangat dingin. Jika kamu tidak ingin kehilangan kesucianmu, tahanlah rasa dingin. Sang Wan sudah dibius. Pergi ambil penawar. Kau bajingan. Xiao He. Tuan, apa yang terjadi pada tuan muda kedua? Dia melakukan sesuatu yang buruk. Dan aku memukulnya. Tuan, Anda sudah tidak berpura-pura vegetatif. Pergi ambil kursi roda. Untuk apa Anda membutuhkan kursi roda? Aku harus menjalankan sandiwara ini sampai akhir. Aku tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Aku tidak mungkin bisa langsung berdiri. Aku harus berpura-pura mengerikan. Agar dia bisa menurunkan kewaspadaan psikologisnya. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku.
Bukannya aku ingin melihat tubuhmu. Tapi kamu mengenakan pakaian ini, kamu akan masuk angin. Tidak nyaman. Maafkan kekurang ajaran saya. Kakak Jin An. Kamu sudah menikah denganku. Namun kamu masih memikirkan pria The lain. film was Benar-benar mencari mati. translated and narrated by M Media. Tuan muda tertua. Lihatlah dia. Ya. Nyonya diberi obat biasa. Kalian berdua adalah suami dan istri. Selama Anda membantunya, efek obat akan hilang. Kurasa kamu memang begitu. Kamu tidak ingin menjadi dokter lagi kan? Tuan muda tertua, saya akan segera mengobati Nyonya. Dalam setengah jam. Dia seharusnya baik-baik saja saat bangun. Kamu boleh pergi sekarang. Bahkan jika aku ingin menawar obat padanya. Aku mau tapi tidak mampu. Wanita sialan itu. Beraninya dia membuatku impoten. Aku harus menemukanmu. Ibu, Jing Chen. Kau sudah bangun. ibu aku baik-baik saja. Sang Wan baru saja memberiku akupuntur. Dan aku terbangun, bukan apa-apa. Ibu, sudah selarut ini. Apakah ada yang kamu butuhkan datang ke kamar kami? Saya dengar dari para pelayan bahwa Sang Wan meremehkanmu karena kau koma dan berselingkuh dengan pria lain. Saya datang untuk memeriksa. Saya baru saja melewati kamar tidur Tuan Muda Sulung dan mendengar Nyonya Muda Sulung berbicara dengan pria lain. Jadi kamu tidak memverifikasinya. Dan hanya sembarangan memfitnah Sang Wan. Tuan Muda Sulung, saya tahu saya salah. Kau sudah bangun. Istri orang ini menyebarkan rumor bahwa kamu berselingkuh. Bagaimana kamu ingin menangani ini? Ikuti saja pengaturan ibu mertua. Usir dia dari keluarga Bai dan jangan pernah mempekerjakannya lagi. Tuan Muda kedua, tolong aku. Enya, Bai Jingxiao, kemana lagi kau pergi main-main? Kau dipukuli sampai seperti ini. aku mabuk dan tidak sengaja jatuh. Kakak tertua, kau sudah bangun. Beberapa hari terakhir ini, semua orang di keluarga mengkhawatirkanmu. Benarkah begitu? Kukira kamu ingin aku tidak pernah bangun agar kamu bisa mewarisi keluarga Bai. Bagaimana mungkin? Lebih baik tidak memilikinya. Jing Shou. Aku dengar saat aku koma, selama 3 bulan terakhir ini, kaulah yang mengelola staf rumah tangga, dan sekarang ada seseorang yang ingin membunuhku. Itu berarti kamu ceroboh dalam pengawasanmu. Jadi mulai sekarang, kamu harus mengembalikan posisi pengurus itu kepadaku. Tidak. Kamu lalai dalam pengelolaanmu. Apakah kamu tidak puas dengan keputusan saya ini? Aku membutuhkan begitu banyak usaha untuk mendapatkan wewenang pengurus, dan kamu mengambilnya begitu saja. Bai Jingchen, jangan terlalu mendominasi. Bai Jingxiao, kau hanyalah anak haram. Beraninya The kau film berbicara was pada Jing Chen translated seperti itu. and Jika aku narrated tidak berhati by M lembut saat Media. itu dan setuju membiarkanmu masuk ke rumah keluarga Bai, kau masih akan menjadi seorang bajingan tak bernama tanpa status sekarang. Kau percaya padaku atau tidak? Aku akan pergi mencari tuan besar sekarang juga dan membuatmu diusir dari keluarga Bai. Ibu, aku salah. Aku terlalu impulsif dan salah bicara. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Karena kamu tidak keberatan, maka kita akan melanjutkan cara ini mulai besok. Kau baru saja bangun. Istirahatlah yang baik. Ibu saya mengerti. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Kalian ibu dan anak jangan perlakukan aku seperti manusia. Aku pasti akan memberitahumu betapa hebatnya aku. Apa kau baru saja membantuku? Siapa lagi? Mungkinkah ada orang ketiga di ruangan ini? Aku pasti telah dibius. Aku mengalami halusinasi dalam pikiranku. Itulah mengapa aku melihat Bai Jing Chen berdiri dan memelukku. Jika kamu ingin bercerai, lakukan sesukamu. Aku tidak mau bercerai. Bukankah kamu sudah punya seseorang yang kamu sukai? Siapa yang memberitahumu itu? Ketika kamu tidak sadarkan diri barusan, kamu terus memanggil kakak orang lain. Lupakan, aku tak mau repot menjelaskan. Bai Jing Chen, seseorang di keluarga ini mencoba menjebakmu. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Aku memiliki keterampilan medis. Mari kita buat perjanjian. Sedangkan kamu, biarkan aku terus tinggal di keluarga Bai. Sebagai nyonya muda keluarga Bai, aku akan mengobati penyakitmu. Kudengar kamu berasal dari pedesaan. Mengapa aku harus percaya kemampuan medis seorang gadis yang merupakan gadis liar dari pedesaan, yang lebih baik daripada para ahli, yang aku sewa dengan biaya besar? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Kalau begitu mari kita coba. Apa yang kamu lakukan? Menggendongmu ke tempat tidur. Aku tidak akan memakanmu kan? Kamu bisa.
Teknik menusuk Sangwan ini sangat mirip dengan wanita itu malam itu. Mungkinkah dia orang yang selama ini kucari? Tiga bulan lalu. Apakah kamu berada di Jalan Huaihai, nomor 55? Itu adalah rumahku. Tapi aku tidak ada di rumah malam itu. Kamu benar-benar tidak di rumah. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah padamu. 3 bulan lalu, aku disergap dan tidak sengaja masuk. Seorang wanita menusukmu dengan jarum, membuatmu impoten. Itu sebabnya aku mencarinya. Tulihat teknik menusukmu The film cukup was mirip dengannya. translated Itu and pengobatan narrated tradisional by Tiongkok, kau M tahu. Media. Teknik penjaruman semuanya cukup mirip. Tidak ada banyak perbedaan. Lebih baik dia berharap aku tidak menemukannya. Kalau tidak aku akan membuatnya membayar mahal. Untungnya aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi pria malam itu adalah dia. Lanjutkan. Selesai. Kamu akan melihat efeknya dalam 10 menit. Lihat kakimu sekarang. Lihat, apakah kamu bisa menggerakkannya? Sekarang kamu percaya pada keterampilan medisku kan? Aku tidak hanya bisa menyembuhkan kakimu. Aku juga bisa buhakan emal. Dari masalah itu, asal aku boleh terus tinggal di keluarga baik. Setuju. Kalau begitu mari kita sepakati dengan senang hati. Bantu aku ke sana. Aku perlu mandi. Oke, pergi. Permisi. Kalau begitu luangkan waktumu untuk mandi. Jika kamu tidak membantuku, bagaimana aku bisa mandi? Pria dan wanita harus menjaga jarak. Tenang, aku akan carikan pelayan pria untukmu. Kamu adalah istriku. Kamu punya kewajiban untuk melakukan hal-hal ini. Bantu aku lepaskan pakaianku. Menggunakan alasan merawatku. Kamu menempati posisiku sebagai istri. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang kamu rencanakan. Ada apa? Apa kamu belum pernah membantu pria berpakaian? Aku sama sekali tidak malu. Baiklah. Lupakan saja. Aku akan melakukannya sendiri. Oke. Kapan aku menjadi begitu vulgar? Sangwan, kemarilah dan gosok punggungku. Bantu aku menggosok punggungku. Aku tidak bisa menjangkau punggung. Apa kamu belum makan? Beri sedikit tenaga. Baiklah. Apakah itu cukup? Ganti sisi. Barjing Chen, jangan. Aku dengan ramah membantumu mandi. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Itu tidak disengaja. Baiklah, aku hampir selesai mandi. Bantu aku keluar. Barjing Chen, kamu benar-benar rubah tua. Pelayan nomor 2. Tuan muda, Nona Qiaoyi datang mengunjungimu. Tolong biarkan dia masuk. Ya. Bekerja samalah denganku nanti. Bagaimana aku harus bekerja sama? Tidak peduli apa yang kulakukan. Jangan melawan. Bagaimana jika kamu kepadaku? Kakak Jing Chen. Kau wanita tak tahu malu, beraninya kau tepat di depanku. Kiao Yi, nona muda keluarga Kiao. Merayu Jing Chen, lihat saja aku akan memukulmu sampai mati. Kiao Yi. Sangwan adalah istri sahku. Tolong lebih sopan padanya. Kakak Jing Chen, kau sengaja mencoba memprovokasiku kan? Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah punya perasaan padamu. Kita tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil. Orang tua kita berdua menyetujui pernikahan kita. Ini semua karena wanita ini, sehingga kita berakhir seperti ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya padamu. The film was translated and narrated by M Media. Kau bajingan. Apakah kamu akan terus menonton? Kalian berdua tunggu saja. Nona Kiao, kamu terus mengatakan di sini bahwa kamu mencintai Bai Jing Chen. Tetapi saat itu, ketika dia menghadapi beberapa masalah,
Mengapa kamu meninggalkannya? Sekarang, kamu kembali ke sini dan berkata, kamu ingin dia mencintaimu. Tidakkah menurutmu itu konyol? Aku punya alasanku. Itu adalah orang tuaku yang bersikeras mengirimku ke luar negeri karena kamu memilih keluargamu. Berhentilah mengganggunya. Kalian berdua tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Seseorang antar tamu ini keluar. Jangan menciumku lagi di masa depan. Apakah kamu mendengarku? Bahkan jika kita berakting. Itu bukan ciuman pertamamu kan? Ciuman pertamaku. 3 bulan lalu. Kamu sudah mengambilnya. Tidak mungkin. Lalu kepada siapa kamu memberikan ciuman pertamamu? Bajingan besar. Kalau begitu beritahu aku. Aku akan pergi memukulinya untukmu. Kamu akan memukul dirimu sendiri. Ada apa? Tuan muda, keluarga An tahu Anda sudah bangun. Dan mereka mengirim undangan ke perjamuan mereka. Siapkan kartu undangan. Siapkan juga pakaian formal. Boy Jingqian, bisakah kamu masuk sebentar? Ada apa? Bisakah kamu membantuku menaikkan resleting di belakang? Jongkok sedikit. Jangan bergerak. Selesai. Apakah aku tidak terlihat bagus? Pakai ini. Jauh lebih cantik. Sangat cocok untukmu. Ini pacarku. Bai Jingzhou, dia adalah cucu langsung dari grup Bai. Dia baru saja bergabung dengan grup Bai, tuan besar baru-baru ini. Bahkan berniat agar dia mewarisi bisnis keluarga. Tuan muda Bai sangat cakap. Kamu nomor 1. Di masa depan, dia pasti akan bisa mewarisi keluarga Bai. Kamu nomor 2. Pada saat itu, Sang Tian akan menjadi istri direktur dari grup Bai. Kapan kakek bilang bahwa dia akan menyerahkan grup Bai kepada Bai Jingzhou? Kakak tertua, Dalam 3 bulanmu di perusahaan, kamu hanya menutup satu kesepakatan. Apakah ini yang kamu anggap sebagai pencapaian luar biasa? Kau mungkin cakap. Tetapi kau adalah orang cacat. Sekarang bagaimana? Apakah kau masih berharap mewarisi keluarga Bai? Kamu ini siapa? Beraninya kamu mengomentari masalah warisan keluarga Bai dan menunjuk-nunjuk. Aku pacar Jingzhou. Apakah keluarga Bai kami mengakui hal itu? Diakui atau tidak itu tak ada hubungannya denganmu. Itu tidak relevan. Sang Tian diam. Kau benar-benar merasa kasihan pada si cacat ini sekarang. Seorang palsu dipasangkan dengan orang cacat. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Benar. Aku lupa memberitahumu. Kita akan menampilkan bakat nanti. Orang cacat. Dan ada juga orang udik dari pedesaan. Kalian berdua. Bagaimana kalian berencana untuk tampil? sayang sekali, ini bukan klub kelas atas. Tidak ada ayam bebek ikan atau ansal. Kalau tidak, kakak ipar tertul bisa mengajari kita cara beternak unggas. Tidak ada ayam bebek ikan atau angsa. Tapi ada babi. Di mana babi-babi itu? Bukankah ada beberapa tepat di depanku? 2 babi, mencari masalah. Coba sentuh dia. Kakak tertua, menargetkan Tian-Tian seperti ini, sudah keterlaluan. Sampah seperti kalian berdua. Apakah kalian bahkan pantas menjadi targetku? Aku hanya tidak ingin melihatmu mempermalukan reputasi keluarga Bai. Wan, ayo pergi. Aku punya cara untuk mempermalukan mereka berdua. Aku baru saja mempermalukan diriku sendiri. Selanjutnya, sambutlah istri Bai Jingchen untuk menampilkan sebuah lagu piano untuk semua orang. Aku tidak bilang aku akan bermain. Aku tidak akan bermain, tidak mau bermain. Kurasa kau memang tidak bisa bermain. Nyonya muda keluarga Bai yang bermartabat, ternyata tidak punya bakat. Bai Jingchen adalah orang cacat dengan kaki yang tidak berguna. Kalian berdua bajingan.
Pasangan sempurna. Ini adalah lagu yang baru saja kamu mainkan. Kamu salah memainkan satu nada. Birama ketiga, kamu salah memainkan nada kelima. Siapa yang mana terlihat jelas dalam sekejap? Sangwan, kemampuan macam apa hanya memainkan satu lagu? Kalau kau memang mampu mainkan beberapa lagu lagi, mengapa aku harus membuang waktu bermain untukmu? Sangwan, kurasa kamu tidak bisa memainkannya kan? Apakah kamu takut terbongkar jika kamu melanjutkannya? Kamu ingin aku memainkan piano untukmu, baiklah. 10 juta untuk satu lagu. Apakah kau merampokku? Nona Sang adalah pewaris grup Bai dan pacar Bai Jingshou. Aku yakin kamu tak kekurangan uang sebanyak ini. Wan, kita tidak perlu repot-repot dengan dua orang ini. Mereka tidak punya uang, namun berpura-pura kaya. Mainkan itu untukku saat kita sampai di rumah. 20 juta untuk satu lagu. Suamiku yang paling memanjakanku. Bukankah hanya 10 juta untuk satu buah? Aku akan membayarnya. Lihat itu, kami mampu membayar uang ini. Tapi aku ingin meminta sebuah lagu piano. Jika kau salah memainkannya, atau jika kau tidak bisa memainkannya, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Baiklah, kamu yang bayar. Kamu yang memutuskan. Lagu yang kuminta adalah Penerbangan Lebah Vini. Lagu ini secara universal diakui sulit di seluruh dunia. Dalam satu birama, ada 300 bagian kecil yang tercampur. Aku tidak percaya Sangwan bisa memainkannya. Penerbangan Lebah Vini. Bagaimana mungkin dia bisa memainkan itu? Bukankah kamu bilang, dia hanyalah seseorang yang dibesarkan di pedesaan, yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana dia bisa bermain piano dengan sangat baik? Aku tidak tahu. Bai Jingshou. Sebelum kamu pergi selesaikan biaya penampilan istriku. 10 juta. Kamu pikir aku akan berutang uang ini padamu? Mungkin. Ini. Ambil itu. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Nona Sang bermain piano dengan sangat baik. Ruan main pianis. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk membiarkan aku mengajarimu agar lebih maju dalam bermain piano. Aku minta maaf, tapi saat ini aku tidak punya rencana seperti itu. Aku bisa memasukkanmu ke balai konser internasional. Aku akan mengajarkan semua ilmu seumur hidupku padamu. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Sialan Sangwan. Aku bekerja sangat keras, tapi aku tak pernah mendapat penghargaan Runmeng. Beraninya kau tidak menghargai kesempatan ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Ibu, Sangwan membuliku. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu melampiaskan kemarahan ini. Halo ayah, ada apa? Anda dan Jing Chan sudah menikah cukup lama sekarang. Pulanglah dan berkunjung. Apakah saya perlu kembali? Nenek sedang sekarat. Dia ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Cepat kembali segera. Bagaimana kalian menjaga nenek? Bukankah beberapa hari yang lalu, dia baik-baik saja? Ceritanya panjang. Cepatlah kembali dan kita bisa bicara nanti. Baiklah, saya akan segera kembali. Nenek, Di mana Jing Chan? kakinya tidak nyaman. Jadi saya tidak membawanya ke sini. Tidak membawanya kembali. Mengapa kamu kembali? Sudah kuduga, kau mengincarnya. Dia sudah memberikan semuanya padamu. Dana 100 juta, kau masih mau lebih. Jika keluarga Bai mau bekerja sama dengan keluarga Sang untuk menandatangani kontrak dan memberi kita beberapa proyek lagi, maka keluarga Sang kita dapat menghasilkan ratusan juta tiap tahun. Kamu baru saja menyelesaikan sebuah kesepakatan besar untuk keluarga mereka sendiri. Mereka seharusnya membalasmu dengan menyerahkan proyek-proyek itu ke keluarga Sang. Saya menikah dengan keluarga Bai atas nama Sang Tian. Itu sudah menjadi hal terakhir yang akan saya lakukan untuk membantumu. Mulai sekarang, saya sama sekali tidak akan membantumu melakukan apapun. Saya mau pergi mencari nenek. Kau pikir kau bisa mengambil keputusan? Jika kau berani tidak mematuhi, aku akan segera membuat orang tua itu kehilangan nyawanya. Sekarang, segera hubungi Bai Jing Chen
buat dia setuju untuk menyerahkan proyek minyak di Malaysia itu kepada keluarga Sang. Kalian berdua bajingan, saya akan melawan kalian berdua. Dasar bocah, aku akan memukulmu sampai mati. Siapa yang kalian coba pukul sampai mati di sini? Jing Chen, Sang Wan baru saja kembali ke rumah dan langsung marah-marah pada kami, ibunya dan saya. Hanya ingin memberinya pelajaran. Karena Sang Wan sudah menikah ke dalam keluarga bayiku. Dia adalah orangnya Bai Jing Chen, tanpa izinku. Siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Ini, Karena kalian semua tidak memperlakukan istriku dengan baik, maka tidak ada gunanya aku tinggal. Sang Wan, ayo kita pergi. itu salahku. Jing Chen, tenanglah. Apakah hanya satu tamparan? Saya salah. Dan yang ini? Aku tidak menyentuhnya. Kau memukulku. Jangan membuat Jing Chen marah. Hanya satu tamparan. Apakah masalah ini akan selesai begitu saja? Jing Chen, lihat. Aku dengar. Ketika Sang Wan menikah ke dalam keluarga Bai, 100 juta mahar telah disiapkan. Dan kalian semua. Tapi tidak ada mas kawin yang disiapkan sama sekali. Apakah kalian meremehkan keluarga Baiku? Atau apakah kalian meremehkanku, Bai Jing? Ini. Bagaimana mungkin kami meremehkanmu? Beraninya kami meremehkan keluarga Bai. Bukankah itu karena hari pernikahan terlalu terburu-buru? Kami tidak sempat mempersiapkan. Belum terlambat untuk menyiapkannya sekarang. Setelah itu, saya akan menyiapkan daftar mahar dan menyelesaikannya dan mengirimkannya kembali ke keluarga Bai. Tidak perlu, aku sudah membawanya. 1 Rolls Royce. 1 villa di pusat kota. Jing Chen, mahar ini. Bukankah ini agak terlalu banyak? Terlalu banyak kurasa tidak. Kalau kalian tak bisa menyiapkan mas kawin sekecil ini, jika kalian tidak bisa menyiapkan salah satunya, aku lihat Sang Wan. Kalau begitu jangan menikah ke dalam keluarga Bai. Ya, tidak terlalu banyak. Saya akan menyiapkannya sesegera mungkin dan mengirimkannya ke keluarga Bai. Saya ingin bertemu nenek saya. Jadi, Wan Wan bahkan tidak punya hak untuk mengunjungi neneknya sendiri. Tentu saja dia mau. Kalau begitu aku akan pergi menemui nenek sekarang. Nenekmu tidak ada di rumah sekarang. Dia masih di rumah sakit. Jadi, Sang Suhye sudah berapa kali? Kau akan menggunakan nenek untuk mengancamku. Ayah mertua, sepertinya Wan Wan sangat peduli pada neneknya. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari, aku akan membawa nenek ke keluarga Bai. Mengenai urusan nenek mulai sekarang, kau tidak perlu khawatir lagi. Baiklah. Baik. Tuan, makanannya sudah siap. Jing Chen, mari kita makan dulu. Terima kasih, meskipun saya tidak membutuhkannya, hadiah pertunangan mereka. Tapi, melihat betapa tertekannya mereka, membuat saya sangat senang. Kau adalah istriku. Sudah sepantasnya aku melindungimu untuk hal-hal seperti ini di masa depan. Jangan berterima kasih padaku. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, dan kau tidak pernah menyentuhku. Bahkan seujung jari pun. Namun sekarang kau benar-benar memukulku. Bukankah ini untuk perusahaan keluarga kita? Hanya dengan membuat Bai Jing Chen senang. Dia bisa terus berinvestasi di perusahaan kita. Berhentilah terlihat menyedihkan. Lebih banyaklah tersenyum. Aku akan membelikanmu 2 tas Hermes. Kalau begitu demi dirimu, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Jing Chen, saya dengan Anda akan mengambil alih sebuah perusahaan lagi. Perusahaan kami kebetulan membentuk rantai industri hulu dan hilir dengan operasi bisnis keluarga Bai. Apakah menurut Anda kedua keluarga kita bisa bekerja sama? Banyak perusahaan sudah mengajukan surat minat kerja sama. Jika kau mau untuk bekerja sama, kau juga bisa melakukannya. Kalau begitu kau harus mengajukan proposal bisnis. Bagaimanapun juga saya adalah ayah mertuamu. Apakah sama dengan berurusan dengan orang luar? Tentu saja berbeda, ayah mertua. Namun prosedur resmi harus tetap diikuti. Saya akan menyiapkannya dalam beberapa hari ke depan. Mari. The film was translated and Saya kenyang. narrated by M. Kalau begitu Media. ayo kita pergi. Atau malam ini. Menginaplah di sini malam ini. Tidak perlu. Baiklah, aku akan mengantarmu keluar. Itu juga tidak perlu. Ayah mertua, silakan lanjutkan makan. Bagaimana perkembangan proyek 4 miliar itu?
Aku akan melakukannya. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Maafkan aku, maafkan aku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, Ibu. Aku di sini. Tidak akan ada lagi yang bisa membulimu. Biar aku bantu. Tidak perlu, tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Tidak masalah. Kau kenakan sendiri dulu. Tubuhmu belum pulih, kau lebih lemah dariku. Apakah aku lemah? Kau akan tahu jika mencobanya. Jika aku menyuruhmu memakainya maka pakai saja. Kenapa banyak bicara? Apakah ibu angkatmu sering memukulmu? Tidak, Tidak hanya tadi. Kenapa kau begitu ketakutan? mereka tidak. Sering memukul saya. Mereka pikir memukul saya terlalu kotor. Setiap kali, saya membuatnya tidak senang. Dia akan menyiram saya dengan air panas. Pergi ambilkan obat luka bakar terbaik di sini. Orang ini benar-benar keras di luar, tapi lembut di dalam. Dia juga pilihan yang baik untuk suami. Terima kasih. Di masa depan kau hanya boleh berpakaian seperti ini di depanku. Tidak ada orang lain yang boleh melihatmu. Mesum. Jangan. Jangan. Ibu. Tidak apa-apa. Aku di sini. Apa yang kau lakukan padaku? Aku adalah orang tak berguna, mana mungkin aku peduli dengan yang kau lakukan. Sebaliknya kau terus meringkuk di pelukanku tadi malam. Mustahil. Apakah masih sakit? Aku akan mengoleskan obat untukmu, berbaliklah. Tidak apa. Apa saya bisa melakukannya sendiri? Dengarkan aku. Tahan sebentar, ini sedikit sakit. Bo Jingchen benar-benar berpenampilan sempurna. Jika bukan karena kecelakaan itu, dan kakinya masih baik-baik saja, berapa banyak orang yang ingin menikah dengannya? Bagaimana mungkin ini giliran saya? Menatapku seperti itu. The film was translated Jangan bilang kau and sudah jatuh cinta narrated by padaku. M Media. Sama sekali tidak. Tidak masalah, cepat atau lambat kau akan jatuh cinta padaku. Cepat ganti pakaianmu. Pergi ke rumah sakit untuk menemui nenek. Nenek, Wan-wan bayiku yang berharga. Aku bilang, aku ingin pergi menemuimu. Pelayunya sang ibu dari Sang Shui. Tapi suhu bersikeras menghentikanku. Katanya kau baru saja menikah, dan tidak nyaman untuk bertemu denganku. Apa dia membulimu lagi? tidak nenek. Ayah tidak menindas saya. Hanya saja saya bukan cucu kandungmu lagi. Entah ada hubungan darah atau tidak. Kau selalu cucu perempuanku. Bahkan Santian tidak bisa dibandingkan denganmu. Nenek, kali ini, aku ingin membawamu pulang selamanya. Apakah ada masalah dengan kesehatanmu? Aku baik-baik saja, hanya saja tekanan darahku sedikit tinggi. Ciu hei, bersikeras mengurungku di rumah sakit. Pria ini adalah calon cucu menentuku. Ya nenek, Nenek harap tenang. Aku pasti akan melindungi Wan-wan. Aku tidak akan membiarkannya menderita kerugian apapun. Bahkan jika itu bukan mertuaku. Kalau begitu aku bisa tenang. Kau harus hidup bahagia dengan cucu menentuku. Dan jalani hidupmu. Aku akan tinggal 2 hari di rumah sakit, lalu kembali ke pedesaan. Kota ini, aku tidak terbiasa tinggal di sini. Dan aku tidak ingin merepotkanmu. nenek ini sama sekali tidak merepotkan. Jing Chen dan saya sudah membicarakannya. Mulai sekarang kami akan datang dan menjagamu. Apakah anggota keluarganya setuju dengan itu? Tentu saja mereka setuju. Selain itu, keluarganya sangat baik padaku. Ketika saatnya tiba, nenek bisa tinggal di dekat rumah kami. Dengan begini, saya bisa sering mengunjungimu. Itu bagus. Kalian semua pindahkan barang-barang wanita tua itu ke tempat yang baru.
Nenek. Wan. Aku akan menjawab telepon. Cucu menantu itu cacat. Bisakah dia benar-benar menjagamu dengan baik? Nenek, kau harus percaya padaku. Keterampilan medis saya sangat bagus. Saya pasti bisa menyembuhkannya. Nenek percaya padamu. Setelah kakinya membaik, berikan aku cicit untuk digendong. Nenek masih terlalu dini untuk membicarakan itu. Apakah Bai The Jingchen film was menyukai saya? translated Masih belum and diketahui. narrated Apalagi by memiliki M anak. Media. Wan Wen sudah dewasa. Tuan muda kedua menggelapkan dana publik perusahaan, terlibat korupsi demi keuntungan pribadi, dan bukti mengganggu proses tender. Sudah saya cetak. Aku tahu, kau pulang dan tunggu aku dulu. Malam ini, babak terakhir akan dipentaskan. Wan. Apakah nenek sudah diurus? Aku dengar Jing Chen bilang bahwa di perjamuan beberapa hari yang lalu, kamu menyelamatkan Nona An dan juga mengamankan sebuah proyek untuk grup Bai. Kamu adalah bintang keberuntungan. Jing Xin dan grup Bai kita mengandalkanmu. Kakek Anda terlalu memuji saya. Kalau dia benar-benar membawa banyak keberuntungan bagi kakak tertua, mengapa kakak tertua masih di kursi roda? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakek sangat pilih kasih terhadap kakak tertua dan kakak ipar tertua. Kakek tak akan membiarkanku mengatakan sedikit pun kebenaran. Bisakah kamu diam? Kakek menyuruhnya bicara. Kakak tertua, kali ini kau yang menyuruhku bicara. Kakek, aku tahu. Kakek selalu meremehkanku. Percaya bahwa aku adalah anak haram dan tidak pantas dilihat publik. Kakek ingin menyerahkan keluarga Bai kepada kakak tertua. Aku tidak punya keluhan tentang itu. Aku hanya menganggap diriku sendiri sebagai sampah yang tidak kompeten. Tetapi sejak kakak tertua mengalami kecelakaan dan koma selama 3 bulan, aku bekerja tanpa lelah, tanpa mengeluh, berjuang demi keluarga Bai. Meski tak mendapat jasa, aku sudah berusahakan. Tapi bagaimana dengan kakak? Hanya karena masalah kecil akad mencabut otoritas nyataku. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah membuat kesalahan? Lalu bagaimana dengan kali ini? Kerjasama antara keluarga An dan aku The film hampir was diselesaikan. translated Kakak and tertua tiba-tiba narrated ikut by campur. M Media. Kakek sama sekali tidak menyebut kontribusiku, hanya memuji kakak tertua. Apakah itu adil bagiku? Aku membawamu kembali ke keluarga Bai dan membesarkanmu begitu lama. Kamu tidak punya niat sedikit pun untuk membalas kebaikan itu. Hanya dipenuhi dengan keluhan. Dalam hal ini, kamu jauh lebih rendah daripada kakak sulungmu. Jika kakek menempatkan kakak tertun di posisiku, dia belum tentu melakukan lebih baik dariku. Jangan bicara terlalu mutlak. Kakek. Ini adalah informasi yang aku kumpulkan. Inikah hasil dari upaya tak kenal lelah dan pencapaian besarmu? Perusahaan kekurangan hampir 3 miliar yuan. Bajingan ini. Jika kita membiarkanmu terus seperti ini, grup Bai akan hancur di tanganmu. Kamu masih berani mengeluh dan berteriak curang di sini. Kakak, ini palsu. Kakak tertua memfitnahku. Buktinya sudah meyakinkan. Dan kau masih ingin menyangkalnya. Apakah kau benar-benar ingin aku memanggil Departemen Keuangan perusahaan ke sini untuk mengonfrontasimu secara langsung sebelum kau mengakuinya? Kakak tertua. Aku salah. Anak durhaka, kamu baru menyadari bahwa kamu salah sekarang. Ketika kamu menyia-nyiakan aset perusahaan saat itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memikirkan hari ini? Kakek, aku salah. Tolong maafkan aku. Mulai hari ini, aku mencabut semua posisimu di perusahaan. Semua aset di dalam perusahaan. Kamu tidak boleh mengambil satu sen pun. Keluar. Kakek, aku cucu kandung kakak. Apakah kakak perlu sekejam ini? Aku tidak punya cucu kandung sepertimu. Kakek. 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 Kakek diliputi amarah, menyebabkan aliran darahnya tersumbat. Jing Cheng cepat cari seseorang untuk membawa kakek ke kamar tidur. Xiaowai, cepat Xiaowai. Kau bajingan tua. Kau tidak akan memberiku jalan keluar. Kalau begitu jangan berharap untuk hidup juga. Kakak akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Kau urus masalah yang menyangkut Bai Jingshou agar dia tidak membuat masalah lagi. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian. Pergi. Kakek Anda harus cepat bangun. The film was translated and narrated by M Media. Kau memaksaku melakukan semua ini. Kau serahkan keluarga Bai kepadaku dengan patuh.
Bai Jingchen akan baik-baik saja. Kau juga akan baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kau ingin meninggalkanku tanpa apa-apa. Kau hanya bisa mati. Aku bisa mengikuti surat wasiat sebelumnya dan mewarisi keluarga Bai. Saat itu Bai Jingchen bahkan tidak akan bisa mengancamku. Kau seharusnya sudah mati sejak lama. Jangan khawatir. Setelah kakek meninggal, aku akan memastikan dia dan Sangwon bergabung dengan kakek di neraka. Aku akan membiarkan seluruh keluargamu bersatu kembali. Bangun. Waktu yang tepat. Aku akan membereskan tua dan muda sekaligus. Lalu aku akan menjebak mereka, menimpakan kesalahan pada Bai Jingchen. Aku akan mengatakan dia menjadi gila dan membunuh kakek serta istrinya sendiri. Kau bajingan. Dia adalah kakak kandungmu. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kau membicarakan ini denganku. Pergi ke neraka dan bicarakan di sana. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak minta tolong. Tolong seseorang selamatkan aku. Mari kita lihat siapa yang bisa kau panggil. Bai Jingchen yang lumpuh itu. Bahkan jika dia datang, dia bukan tandinganku. Dia hanya akan dipermalukan olehku. Lihatlah baik-baik. Ini, keluarga Bai akan menjadi milikku mulai sekarang. Kau celaka. Bajingan, pergilah ke neraka. Kau pikir kau mau lari kemana? Sangat pandai berlari. Aku akan mengirimmu ke bawah. Bai Jingshou lepaskan Sangwon. Kau tidak berguna. Jika kau punya nyali berdiri dan selamatkan istrimu. Kau tidak bisa berdiri bukan? Kau tahu siapa yang melumpuhkan kakimu? Itu aku. Sayang sekali kau tidak bisa menangkapku sekarang. Kau tidak ingin menyelamatkannya sekarang. Baiklah. Berlutut dan berjanji. Untuk tidak memperebutkan keluarga Bai denganku. Kalau tidak aku akan membunuhnya sekarang juga. Aku berlutut. Kau baik-baik saja. Bai Jingzhou, dia mencoba membunuh kakek, dan aku, tunggu. Bagaimana kakimu bisa sembuh? Bagaimana kamu bisa berdiri? Aku akan jelaskan padamu nanti. Bai Jingchen kau pura-pura lumpuh. Bai Jingshou. 3 bulan lalu, aku mulai menyelidikimu. Aku tahu semua yang telah kau lakukan. Aku pintar sepanjang hidupku. Namun bodoh untuk sesaat. Tak kusangka aku sampai diperhitungkan olehmu. Jangan besar kepala. Dari awal sampai akhir, kau hanyalah seorang idiot. Pergi ke neraka. Sudah kubilang kau tidak bisa mengalahkanku. Aku sudah menghubungi tim penegak hukum. Kau melakukan pembunuhan berencana. Kau akan mendapat setidaknya 20 tahun. Kakak, aku salah, tolong maafkan aku. Kakak. Jangan coba-coba trik itu padaku. Petugas, terima kasih atas kesulitan kalian. Kalau begitu silakan ikut kami ke Biro Penegakan Hukum untuk memberikan pernyataan. Petugas penegak hukum. Silakan, bekerja sama. Tentu saja. Bai Jingchen Sangwon. Kau tidak akan mati dengan tenang. Selama aku tidak mati, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Gawat, kakak masih di atas. Kakek. Kakek. Wan. Bagaimana perasaanmu? Apakah kau merasa lebih baik? Jingshou itu ingin membunuh Jingchen. Kamu bisa berdiri. Kakek, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sebenarnya, sejak aku bangun, aku sudah bisa berdiri. Aku hanya ingin membiarkan Bai Jingshou lengah dan menunjukkan warna aslinya. Itulah mengapa aku tidak punya pilihan selain berpura-pura lumpuh. Aku minta maaf. Jingchen, ini semua salah kakek. Aku jelas tahu dia berniat buruk. Namun aku mempercayakan tugas sepenting itu kepadanya. The Jika film was bukan karena translated kalian berdua, and narrated by hidup M lamaku Media. akan berakhir di sini hari ini. Kakek. Karena kebenaran sudah terungkap. Tolong berhenti menyalahkan diri sendiri. Kau harus istirahat dengan baik dulu. Kesehatanmu penting. Baiklah. Kalian berdua pergi duluan.
Aku ingin sendirian sebentar. Kalau begitu kau istirahatlah dengan baik. Wan, aku tidak sengaja berpura-pura lumpuh. Kau akan memaafkanku kan? Aku tidak akan termakan tipuanmu. Kamu pura-pura cacat baiklah. Tetapi kamu bahkan membuatku memandikanmu. Dan membantumu menggunakan kamar kecil. Aku mengabaikanmu. Jika kau marah padaku, pukul saja aku. Tapi kau tidak boleh mengabaikanku. Tidak apa yang kamu lakukan. Meskipun begitu, aku tetap tidak akan memaafkanmu. Baiklah, karena kau menginginkan suami yang lumpuh, aku akan pergi mematahkan kakiku. Tidak, hentikan. Lihat. Kau masih peduli padaku. Aku tahu kau tidak tega kehilanganku. Tapi Wan, apa kau tahu sesuatu? Barusan, ketika aku melihatmu diperlakukan seperti itu oleh Bai Jingshou, aku merasa ingin membunuhnya. Aku tidak tahu. Kamu terus mengubah penampilanmu. Aku tidak tahu yang mana dari kalian yang asli dan yang mana yang palsu. Tidak masalah jika kau tidak tahu. Tapi aku hanya tahu bahwa aku menyukaimu. Dan aku peduli padamu. Itu sudah cukup. Tidak. Aku tidak bisa bernapas. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku akan pingsan. Idiot, kau harus bernapas saat berciuman. Dasar brengsek besar. Jangan pikir cuma karena kau menyelamatkanku, kamu bisa bertindak seenaknya padaku. Mengambil kebebasan. Jika aku ingat dengan benar, kita menikah secara sah. Di mana letak mengambil kebebasan itu? Aku tidak bisa berdebat denganmu, tapi aku tidak akan diyakinkan oleh logika sesatmu. Wan, aku akan menunggu sampai kau... Cukup, Jalang Sangwan. Dia bekerja sama dengan Bai Jingqian untuk memasang jebakan dan mengirim Jingshou ke dalam. Aku pergi untuk berunding dengannya. Tapi dia malah membiarkan Bai Jingqian membuliku. Jika aku tidak bisa menjadi nyonya muda keluarga Bai, lalu apa yang akan kulakukan? Aku tidak menyangka Bai Jingqian begitu licik. Itu malah menguntungkan orang itu. Jangan khawatir. Ibu pasti akan menemukan cara agar kau menikah dengannya. Bagaimana kita bisa mencari cara? Mereka akan mengadakan pernikahan mereka. Semua orang akan hadir saat itu. Apa yang akan kulakukan? Jangan khawatir. Ibu pasti akan menemukan cara. Dia mencuri identitasku selama 20 tahun. Dan sekarang dia ingin menikah dengan keluarga Bai. Membuatku melihat dia menjadi nyonya muda keluarga Bai. Aku sama sekali tidak akan menerima ini. Jangan khawatir, kita pasti akan memikirkan cara lain. Nyonya, Tuan Lu ingin bertemu Anda di luar pintu. Dia datang mencari adiknya. Lihat. Ini sangat mungkin seseorang dari pihak orang tua kandung Sang Wan. Mungkin kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Halo Nyonya Sang, 20 tahun yang lalu saudara perempuan saya secara keliru dibawa masuk ke rumah Anda. Sekarang, saya ingin mengakui dan membawanya kembali. Saya telah membawa tanda niat baik kecil dari keluarga Lu, yang juga berfungsi sebagai kompensasi kecil untuk keluarga Sang. Mohon diterima. 1 juta yuan. Jalang itu ternyata punya kakak laki-laki setampan itu. Langit sungguh tidak adil. Kau mencuri identitasku selama bertahun-tahun. Tidak terlalu berlebihan bagiku untuk mencuri kakakmu kan? Kakak, 20 tahun aku akhirnya melihatmu. Jangan khawatir adik kecil, aku akan membawamu pulang. Aku juga sangat ingin bertemu ibu dan ayah. Aku ingin menghidupi orang tua angkatku. Bagaimanapun juga, mereka membesarkanku selama 20 tahun. Aku tidak bisa begitu tidak tahu berterima kasih. Sudah kuduga dari saudara perempuanku, sangat berbakti. Baiklah, apapun yang terjadi, jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, beritahu aku kapan saja. Kakakmu akan melindungimu. Sang Wan, aku pasti akan menggunakan keluargamu untuk merebut kembali Bai Jingqian. Nyonya muda Bai hanya bisa menjadi aku. Halo Xi, aku di sini. Kamu di lantai berapa?
Permisi. Wan, kenapa kamu di sini? Kak Jin An. Apakah kamu di sini untuk menemui dokter? Tidak. Aku mulai bekerja di sini hari ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar guru? Guru baik-baik saja. Dia cukup merindukanmu. Ketika kamu tidak sibuk, ingatlah untuk mengunjunginya. Baik. Aku baru saja menghadapi beberapa masalah baru-baru ini. Setelah aku menanganinya, aku pasti akan segera menemuinya. Namun, The film was ngomong-ngomong, translated kenapa kamu di sini? and Aku narrated dipercaya by oleh M. orang tuaku Media. untuk datang mencari saudariku. Jadi aku tinggal di sini sementara waktu. Kakak, kenapa kamu belum pernah menyebutnya padaku? Begini ceritanya. Wan. Siapa pria tampan ini? Dia adalah kakak seniorku, Lu Jin An. Nama itu. Mengapa namanya sama dengan direktur yang baru diangkat? Kak Jin An, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau kita makan bersama? Tentu. Aku juga merindukanmu, sudah lama tidak bertemu. Halo Tian. Kalau begitu tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Oke, sampai jumpa. Maafkan aku. Kakakku tiba-tiba ada urusan. Aku harus pergi mencarinya. Oke. Sekarang, kamu punya adik baru. Aku kakak palsu ini. Kalau begitu tidak masalah lagi. Bagaimana mungkin? Kedua saudariku, sama pentingnya di hatiku. Aku hanya bercanda. Silakan. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Dulu demi mencari keberadaan saudariku, aku kehilangan wanita yang paling kucintai. Sekarang setelah saudariku kembali ke rumah, aku akhirnya bisa datang ke sisinya. Sangwan, kamu hanya bisa menjadi istriku, istri Lu Jin An. Itu kakak seniormu. Memanjakanmu begitu banyak, apakah dia menyukaimu? Kami tumbuh bersama sejak kecil. Dia memanjakanku mungkin karena itu. Lalu, apakah kakak seniormu punya pacar? The Kamu, film was translated and kamu tidak menyukainya kan? narrated by M. Aku Media. akan memperkenalkan kalian berdua. Tidak mungkin. Hanya karena adiknya, yang juga bernama Tian. Aku juga tidak mau. Mendengar itu mengingatkanku pada Sang Tian. Wanita menjijikan itu. Jangan menggeneralisasi seperti itu. Pikirkanlah, di dunia ini, ada begitu banyak orang bernama Tian. Kamu tidak bisa hanya karena Sang Tian membenci semua orang di dunia ini. Yang bernama Tian kan? Selain itu, kakak seniorku sangat tampan. Kalau begitu katakan padaku, dia dan Bai Jingchen yang tidak mengadakan pernikahan. Siapa yang lebih tampan? Aku tidak akan memberitahumu. Kakak, Apakah kamu sudah menunggu lama? tidak. Kau baru saja di tangga, mengobrol dengan seseorang. Aku tidak ingin mengganggumu. Sangwan, kau benar-benar jatuh cinta pada setiap orang yang kau temui. Baru bertemu kakak Lu Jin Ken kau sudah menggoda. Sayangnya sekarang aku adalah putri. Keluarga Lu yang telah lama hilang. Kau tidak bisa mencurinya dariku. Kamu mau makan apa? Kakak yang traktir. Selama aku bersama kakak, makanan apapun enak untuk dimakan. Kakak, aku ingin bekerja di rumah sakit yang sama denganmu. Aku juga lulus dari sekolah bergengsi. Kemampuan medisku juga sangat bagus. Kumohon kakak, aku memohon padamu. Baiklah, kakak akan mengaturnya untukmu. Terima kasih kak. Sangwan, tunggu saja. Aku akan menggunakan Kak Jinen untuk memastikan bahwa kamu di kehidupan ini tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengagetkanku. Kamu akan bekerja hari ini. Aku akan mengantarmu. Tidak. Mobil sportmu adalah edisi terbatas. Jika rekan-rekanku melihatnya, mereka akan menggosipkanku sampai mati. Kamu benar-benar. Kesempatan untuk pamer. Kamu bahkan tidak akan memberiku. Nanti, di mana kamu bisa pamer, akan ada banyak tempat. Kamu adalah direktur sebesar ini. Kamu harus pergi mendiskusikan proyek puluhan miliar euro. Sedangkan aku akan pergi bekerja di rumah sakit untuk mewujudkan nilai sosialku. Sampai jumpa, sampai bertemu malam ini. Halo Asisten Hei. Terakhir kali rumah sakit Ping An mendekati kita untuk membahas proyek penelitian obat baru. Aku pergi sendiri menangani koordinasi. Kamu beritahu mereka. Direktur kontrak sekecil ini, apakah Anda perlu meninjaunya secara pribadi? Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menemui istriku, untuk melihat apakah dia telah diintimidasi. Direktur Anda benar-benar baik kepada istri Anda. Dia The adalah film istriku. was Kalau bukan translated padanya, kepada and siapa aku harus narrated baik? by M. Media. Ya, memang seharusnya begitu. Berhenti mengoceh. Pergi dan tangani dengan cepat. Kamu tidak melihat kemana kamu berjalan. Bukankah ini nyonya muda dari keluarga Bai? Kenapa kamu keluar bekerja? Apakah Jing Chan tidak memberimu uang belanja? Jeti, kamu harus cari uang sendiri untuk hidup, dan nenekmu yang tidak berguna itu. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu? Orang tak berguna yang didukung oleh keluarganya. Biarku beritahu, aku keluar untuk bekerja, untuk mewujudkan harga diri pribadiku. Lagi pula aku tidak butuh suamiku menafkahiku. Kamu menyebutku tidak berguna. Kamu hampir tidak punya keterampilan medis. Namun kamu berani datang ke rumah sakit Ping Yen.
Apa kamu tidak takut mengobati seseorang sampai mati? Aku tidak perlu membuktikan kepadamu kemampuan medisku. Mengenai masalah Sang Wan sebelumnya, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Tunggu saja. Tunggu saja, tunggu. Gunakan trik apapun yang kamu miliki. Tapi aku harus memberitahumu, kamu sebaiknya tidak memberitahu siapapun tentang hubungan di antara kita berdua. Aku merasa malu. Apa yang terjadi di sini? Seseorang mempertanyakan kemampuan medisku, berpikir aku tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sini. Tian Tian dan Wan Wan berasal dari keluarga terpandang. Keterampilan medis mereka tidak kalah dengan kita, bahkan mungkin jauh melampaui kita. Kamu tidak diizinkan berbicara sembarangan. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Wan Wan dan Tian Tian. Apakah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Aku menelponmu segera setelah aku pulang kerja. Tuan Baiku, apakah kamu bekerja dengan serius? Aku hanya mengkhawatirkanmu. Mulai bekerja dan diintimidasi. The film Jangan was khawatir dengan translated kemampuan and bertarungku. narrated Siapa by yang berani Emilia. menggangguku? Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Kenapa kamu datang ke sini? Aku ke rumah sakit menjenguk teman. Seharusnya kamu sudah pulang kerja sekarang. Aku datang untuk menjemputmu. Wan Wan ternyata berkencan. Pacarnya ternyata dia. Sebulan yang lalu, aku dengar rumah sakit Ping An baru-baru ini kekurangan dana dan mereka ingin mendekati grup baik kita untuk berinvestasi dalam penelitian obat baru. Tapi sebelum kita bekerja sama, aku ingin menilai kemampuan rumah sakit Anda. Baiklah Tuan Bai. Bagaimana Anda ingin menilai kami? Direktur Lu, resep yang Anda berikan padaku terakhir kali cukup bagus. Tapi menurutku, itu bisa ditingkatkan lebih lanjut. Bagaimana kalau begini? Cari 2 dokter untuk menyempurnakannya lagi. Jika memuaskan, maka kita akan bekerja sama. Ya Tuan Bai, serahkan pada kami. Kami pasti akan memastikan Anda puas. Sekaya apapun dirimu, tidak ada yang sekuat ikatanku dengan Wan Wan. Ikatan lebih dari 20 tahun. Kamu tidak bisa merebutnya. Tugas magang ini, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Dengan kemampuanmu, pasti tidak akan ada masalah kan? Kemampuan profesional. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sangat penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Sang Tian? Dia adalah adik perempuanku, tapi masalah ini tidak bisa dijelaskan. Dengan jelas hanya dalam beberapa kata, aku akan memberitahumu nanti saat ada waktu. Namun, mulai hari ini, kalian berdua harus rukun. Aku sama sekali tidak bisa akur dengannya. Kami seperti api dan air. Kami tidak akan pernah bisa akur dalam hidup ini. Kalau begitu demi aku. The Tolong film was jangan mempersulitku, oke? translated and Baiklah, narrated baiklah, by baik. Emilia. Aku akan menuruti semua yang kamu inginkan. Ini adalah kakak Jin An yang ku kenal. Wan Wan. Siapa ini? Ini adalah orang yang sebelumnya. Ku sebutkan. Kakak Jin An. Jadi dia adalah orang yang Wan Wan anggap sebagai cinta pertama sang cahaya putih. Dia tidak istimewa. Direktur Lu. Senang bertemu dengan Anda. Karena ini Tuan Bai, maka aku ingin bertanya pada Wan Wan. Bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Bai kita? Aku adalah dia. Dia adalah temanku. Teman, Itu benar. Ya, aku tidak menyangka kakak Jin An, tahu Jing Chen, adalah direktur dari grup Bai. Untungnya aku cepat tanggap dan menghentikan. Jing Chen mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak nanti di rumah sakit, aku akan ditatap oleh rekan-rekanku. wanita terkutuk itu. Kamu tidak berencana menceraikanku. Dan bersamanya kan? Tuan Bai. Wan Wan dan aku sudah saling kenal selama lebih dari 20 tahun. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya menyebutmu? Itu karena direktur Lu. Anda pernah dekat dengan Wan Wan. Tapi sekarang Anda terasing, makanya kamu tak pernah dengar Wan Wan menyebutku. Itu sangat normal. Bukankah begitu, Wan Wan? Apa yang kamu lakukan? Jangan ungkapkan identitasku. Saya lihat direktur Lu, warna kulitnya belakangan ini tidak terlalu bagus. Apakah karena dia begadang lembur setiap hari belakangan ini? Karena masalah investasi. Para pria ini, mereka harus menjaga kesehatan mereka. Jika kesehatan mereka menurun, mereka tidak akan bisa mempertahankan wanita mereka.
Apa yang kalian semua bicarakan? Berbicara dengan nada mengajak seperti itu. Senang bertemu denganmu di sini. Bagaimana kalau kita pergi makan? Aku tidak akan pergi. Aku tidak punya kemewahan seperti Direktur Bai, yang memiliki semangat yang begitu baik. Pekerjaan di rumah sakit sangat sibuk. Ada 3 operasi yang menunggu. Saya akan memeriksa pasien saya. Mohon permisi. Pergilah sibuklah, kalau begitu. Mengapa aku merasa kakak Jin An telah bertingkah aneh akhir-akhir ini? Kamu memanggil orang lain dengan begitu mesra, memanggilnya kakak Jin An setiap kata. Kenapa kamu tidak memanggilku kakak Jing Chen? Dengar itu. Di mana semua yang memanggilmu kakak? Antranya pasti sangat panjang. Aku jelas tidak menginginkan itu. Aku memberitahumu. Aku tidak punya banyak pengagum di sekitar. Juga. Kenapa di depan orang lain? Kamu menolak mengakui aku suamimu. Kamu adalah direktur terkenal dari grup Bai. Jika orang lain tahu identitasmu, maka aku tidak akan bisa menjadi bintang di rumah sakit ini lagi. Aku jelas tidak ingin mencuri perhatianmu. Aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mendapatkan ketenaran. Benar-benar istriku. Penuh dengan aspirasi luhur. Baiklah, kalau begitu aku mendukungmu. Tapi kamu harus berjanji padaku. Jauhi pria bernama Lu itu. The film was translated and narrated by M Media. Dia ingin mencuri wanitaku. Dia harus melihat dirinya sendiri dulu. Nyonya Bai. Sudah waktunya tidur denganku. Baiklah, ayo tidur. Kalau begitu, apa yang kau katakan dengan mulutmu? Bahwa kau cukup mengesankan. Bisakah kau bertindak saat waktunya tiba? Xiaohe. Orang yang kuminta kamu cari, sudah kamu temukan. Orang itu ada tepat di ranjangmu. Sayang sekali. Kau saja yang tidak mengetahuinya. Jika kamu masih belum bisa menemukannya, aku akan pergi ke rumah sakit besok. Tunggu tidak. Tidak apa maksudmu? Kau tidak bermaksud mengatakan. Itu persis maksudku. Bukankah kamu seorang dokter? Bukankah kamu sangat cakap? Kalau begitu aku akan secara khusus meminta agar kamu menjadi dokter penanggung jawabku. Itu hanya ucapan biasa. Sekarang bahkan melihat 8 pek atas, aku masih tidak bisa menenangkan rasa sakit di hatiku. Yang memiliki keuntungan kedekatan ini, aku takut monyet lain mencoba meraih bulan. Bukankah seharusnya aku menjagamu dengan ketat? Pasien ini sebenarnya secara khusus meminta kamu untuk menjadi dokter penanggung jawabnya. Dia pasti sakit parah. Mencari orang yang tidak dikenal. Pengobatan gadis liar itu. Keterampilan medismu bahkan tidak sebaik gadis liar. Apa yang kamu sombongkan? Kalau bisa buat resep yang lebih baik dariku. Siapa yang baru saja bilang istriku adalah gadis liar? Beijing Chen. Kenapa kamu di sini? Aku sakit. Sudah sepantasnya datang ke rumah sakit untuk berobat. Dokter sedang merawatku. Jika kamu tidak nyaman tinggal di sini, kamu tentu saja bisa mengundurkan diri. Tidak ada yang menahanmu. Keluargaku memiliki rumah sakit ini. Jika ada yang pergi itu seharusnya kamu. Yang kutahu hanyalah kakak Jin An adalah rumah sakit kita, direktur pelaksana. Kau benar-benar adiknya. Tidak. Sang Tian sebenarnya berapa banyak ayah yang kau miliki? Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun aku pasti akan membuatmu pergi. Tian. Meskipun aku adalah kakakmu, kamu tidak bisa bertindak sembarangan. Wan. Harus tetap tinggal. Aku adalah adikmu. Kamu memihak dia bukan aku. Lu Jin An, aku memberitahumu, kamu tidak perlu bersikap munafik dengan membela Wan di sini. Alasan Sang Tian menindas Wan. Justru karena dia punya kamu kakaknya yang mendukungnya. Kamu benar-benar munafik. Wan, aku bisa membangun rumah sakit untukmu. Ayo pergi. Mau pergi atau tetap tinggal? Kita harus membiarkan Wan memutuskan sendiri. Kamu tidak punya hak untuk mencampuri kehidupan pribadinya. Kamu pikir kamu ini orang macam apa? Kamu berani mempertanyakan kehidupan yang Wan dan aku jalani bersama. Aku memberitahumu, aku miliknya. Jing Chen,
Jangan bicara lagi. Ini adalah masalah yang menyangkut pekerjaanku. Aku akan menanganinya sendiri. Kau juga tidak sakit. Kenapa kau tidak pulang dulu? Jangan menyita sumber daya medis. Sepertinya, kamu masih belum memahami karakter Wan Wan dengan cukup baik. The film was translated Kamu and memihak Wu Jin An, narrated by bukan aku. Media. Apa maksudmu dengan itu? Tidak. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Tapi kau juga tidak bisa terus melindungiku sepanjang waktu. Kau tahu aku baru mulai bekerja di sini. Dan aku pasti akan menghadapi beberapa masalah. Aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk menyelesaikannya. Alih-alih terus-menerus dilindungi olehmu. Bukankah itu hanya karena aku mengkhawatirkanmu? Selain itu, tidakkah kamu menyadari bahwa rekan seniormu menyukaimu? Tidak omong kosong, apa yang kau bicarakan? Dia dan aku hanya memiliki hubungan saudara. Cara dia melihatmu tidak sederhana. Kau hanya memutarbalikkan logika dan sengaja mencari masalah, bukan? Baiklah. Aku anggap tidak ada hubungan antara kalian. Tapi hari ini, aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Kamu tahu aku datang ke sini untuk menemui dokter. Aku punya penyakit tersembunyi. Tidak bisakah ini diobati di rumah? Jangan menyita sumber daya publik. Kau tidak diizinkan melakukan ini lagi di masa depan. Kau dengar aku. Ya, aku akan mendengarkan perintah istriku. Tapi jika ada kesempatan, kamu harus sungguh-sungguh memberitahu kakak seniormu bahwa kita adalah suami istri. Baiklah, aku akan memberitahunya. Nah, begitu baru benar. Wan, aku dengar Bai Jingchen. Aku minta maaf. Maaf, silakan lanjutkan. Aku tahu itu. Wan-Wanku peduli padaku. Dan tidak akan disesatkan oleh orang lain. Aku setuju dengan kerjasama ini. Ini adalah investasi yang kuberikan padamu. Saya minta maaf Direktur Bai. Rumah sakit kami tidak berencana untuk bekerja sama dengan grup Bai. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menolak cekku, Wan-Wan akan menyukaimu kan? Apa maksudmu dengan itu? Biar ku beritahu. Wan-Wan adalah milikku. Selain itu aku menyelidiki situasi keuangan rumah sakit Ping Anmu. Itu tidak optimis. Itu hanya karena kamu adalah kakak senior Wan-Wan, maka aku menyarankanmu untuk menerima investasi ini, agar usaha orang tuamu tidak sia-sia. Ini belum berakhir. Tunggu saja dan lihat. Wan, tugas magang yang diberikan oleh dekan kali ini, bagaimana kau menyelesaikannya? Jangan khawatir, aku sudah menyelesaikan semuanya. Selain itu, aku yakin bahwa aku pasti akan melampaui Sang Tian dan bertahan. Itu sudah pasti. Kau yang terbaik, oke? Aku hanya tidak tahu untuk apa resep itu. Ayo pergi. Meskipun kau sudah selesai menulisnya, The film was apa gunanya resep translated itu? and Aku tetap akan narrated mengubahnya by menjadi Media. sampah. Rapat akan segera dimulai sebentar lagi. Mari kita bandingkan kemampuanmu denganku. Hasilnya akan segera dilaporkan pada rapat. Aku harap kamu entah bagaimana bisa lolos. Kau pikir dengan menghapus berkasku, aku tidak akan punya solusi lain? Jadi kau adalah investornya. Kau tidak berinvestasi hanya untukku, kan? Itu sebabnya aku bilang istriku yang paling pintar. Tapi jangan khawatir. Aku berinvestasi karena aku melihat kemampuanmu. Sialan, bagaimana masalah ini melibatkan Beijing Chen? Dia pasti akan memihak Sang Wan. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah menghapus berkasnya. Dia akan segera mempermalukan diri sendiri. Direktur Bai adalah mitra dalam penelitian obat baru. Namun kehadirannya di sini
tidak memengaruhi presentasi kami. Dia hanya menginvestasikan sejumlah uang. Mengenai pekerjaan selanjutnya, itu masih harus diselesaikan oleh rumah sakit kami. Jadi Anda tidak perlu memperhatikannya. Tian, kamu mulai duluan. Aku sudah menghapus berkasmu. Mari lihat apa yang kau pakai untuk menandingiku. Aku sudah selesai mempresentasikan resepku. Wan, sekarang giliranmu. Bajingan ini ternyata punya cadangan. Aku melewatkan itu. Aku ingin tahu, The film apakah was investor translated puas dengan and resepku? narrated by Bagus. M Media. Sangat bagus. Itu terlihat jelas. Resep Wan lebih unggul. Aku menolak menerima ini. Ide kita sama. Kamu berpihak padanya. Kak, cepat katakan sesuatu untukku. Aku tidak mau kalah dari jalan kecil itu. Tian berhenti main-main. Resep kami memang masih belum memuaskan. Kamu membantu orang luar alih-alih aku lagi. Jangan bilang kamu menyukai jalan kecil itu. Tutup mulutmu. Saya hanya mendiskusikan masalah yang ada. Resep Wan memiliki keunggulan nyata. Direktur Lu, orang-orang di rumah sakit Enmol punya mulut kotor seperti itu. Apakah kamu tidak akan menghukum? Beijing Chen, jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan hari ini, aku akan menyimpulkan bahwa kamu adalah bagian dari konspirasi kapitalis. Kalian semua bersekongkol untuk menggertakku. Kamu bahkan tidak tahu di mana letak kesalahanmu. Apakah kamu pantas menjadi dokter? Resepmu menggunakan obat dari sarang burung walet darah. Harganya sangat mahal. Orang biasa kebanyakan tidak bisa menggunakannya. Sedangkan aku menggunakan Anglica dahurica yang dibudidayakan secara artifisial. Harganya 1% dari harga sarang burung walet darah. Tetapi efek obatnya sama. Ini semakin mengurangi biaya dan memungkinkan lebih banyak orang menggunakan obatku. Itu karena nyawa orang miskin murah dan mereka tidak mampu membeli obat. Selain itu, obatku sudah diuji pada pasien. Umpan balik mereka sangat bagus. Obat yang belum disetujui. Kamu berani menggunakannya pada pasien. Direktur Lu, saya pikir orang ini harus berhenti menjadi dokter. Mereka seharusnya menjadi algojo. Aku salah bicara barusan. Kamu tidak punya bukti. Hanya berdasarkan pernyataanmu itu, kamu tidak layak dipekerjakan. Tian, bukankah ini hanya omong kosong? Kamu tidak mendiskusikan masalah sebesar ini denganku. Kak, cepat bantu aku. Kamu mungkin tidak tahu ini. Beijing Chen dan Sang Wan adalah suami istri. Beijing Chen adalah investornya. Dia pasti memberinya resep ini. Kamu bilang mereka suami istri. Mengingat kemampuan Wan, dia sama sekali tidak membutuhkan bimbinganku. Selain itu, jika aku ingin membangun rumah sakit untuknya, itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Apakah dia bahkan perlu datang ke sini untuk bekerja? Sang Wan hanyalah seorang jalang. Kamu masih membelanya. Kalian berdua sudah menikah. Namun dia masih merayu kakakku. Dia benar-benar tidak punya malu sama sekali. Semua yang dikatakan Tian benar. Kalian sudah menikah. Kakak senior aku minta maaf. Kami memang sudah menikah. Alasan aku tidak memberitahumu adalah karena aku tidak ingin semua orang tahu bahwa aku adalah istri direktur grup Bai. Dia mungkin hanya ingin menggunakan kasih sayangmu padanya agar memiliki pijakan kuat di rumah sakit. Dan mungkin dia bahkan ingin berbagi suami dengan wanita lain. Sang Tian, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu bisu seumur hidupmu. Mereka bekerja sama untuk menindasku. Karena kamu benar-benar sudah menikah, aku diam-diam mencintaimu dengan sangat konyol. Takut untuk mengakui. Ternyata, kamu sudah menjadi istri orang lain. Rumah The sakit film Ping was Anbu. translated Sepertinya and kamu hanya bertindak narrated by berdasarkan M koneksi. Media. Sebaiknya kita tidak usah tinggal di sini. Wan, ayo pergi. Rumah sakit kami juga menangani masalah secara tidak memihak. Formula One Watt lebih baik. Kami akan menggunakannya. Tian melakukan kesalahan. Saya juga akan menghukumnya. Tian, mulai sekarang, kamu tidak diizinkan berbicara kepada Wan seperti itu. Jika kamu melakukan ini lagi, keluar dari rumah sakit. Di sini hanya kamu dan aku yang keluarga. Kita adalah saudara kandung. Dia adalah orang luar. Dan dia sudah menikah. Mengapa kamu membantunya dan bukan aku? Tian, diam. Minta maaf pada Wan. Baiklah, kamu selalu membantu orang luar. Dan tidak pernah membantuku. Kakak seperti ini, aku tidak mau lagi. Kakak senior selama ini. Aku selalu menganggapmu kakak. Aku harap kau tidak salah paham. Saya mengerti. Tapi ada satu hal lagi. Aku sangat penasaran. Kapan Sang Tian menjadi saudara kandungmu? Kau juga anak dari keluarga Sang. Bagaimana mungkin? Saya adalah putra angkat keluarga Lu. Sang Tian adalah putri keluarga Lu. Itu juga tidak benar. Orang tua kandung Sang Tian
Saat aku baru lahir, dibawa dari rumah sakit. Itu baru dikonfirmasi baru-baru ini. Selain itu, kami bahkan melakukan tes paternitas. Aku bukan anak dari keluarga Sang Tian lah. Masalah ini tidak mungkin salah. Mungkinkah Wan Wan adalah putri kandung keluarga Lu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Sang tidak mungkin berbohong padaku. Saya membawa Sang Tian untuk tes paternitas. Dia memang putri keluarga Lu. Lalu, apakah ada kemungkinan bahwa Santian sebenarnya tahu kebenarannya selama ini dan diam-diam mengambil sampel rambut Wan Wan dan menggunakannya untuk tes paternitas denganmu? Sebenarnya Wan Wan adalah putri kandung keluarga Lu. Apakah itu benar-benar mungkin? Aku benar-benar saudara kandung kakak senior. Daripada menebak-nebak di sini, mengapa kita tidak pergi dan melakukan tes paternitas sekarang juga? Saya punya saran lain. Biarkan Sang Sue dan Santian juga melakukan tes paternitas. Mungkin akan ada kejutan. Saranmu ini. Apakah kau tahu sesuatu? Mari kita tunggu dan lihat. Ibu, selama 20 tahun terakhir ini, aku sangat merindukanmu. Rindu. Kau bilang ingin pergi dan kau langsung pergi begitu saja. Aku susah payah membesarkannya selama 20 tahun. Tanpa 10 juta tidak ada diskusi. Selain itu, uang sebanyak ini kami tidak bisa menyediakannya sekaligus. Lucy Hai. Aku sudah menyelidiki kalian. Yang satu adalah dokter terkenal. Yang lainnya adalah pianis. 10 juta ini bagi kalian sangat mudah. Bagaimanapun jika tidak ada uang, jangan pernah berpikir untuk membawa orang itu pergi. Ayah, ibu, saya Ruhan hanyalah orang yang serakah dan tidak pernah puas. Jika kamu memberinya 10 juta, dia akan meminta lebih banyak lagi lain kali. 20 tahun di keluarga Sang, mereka tidak pernah memberiku wajah yang ramah. Tapi jika kita tidak memberinya uang, dia tidak akan membiarkanmu ikut dengan kami. Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Bagaimana kalau kamu mentransfer asetmu atas namaku? Dengan begini, bahkan jika dia ingin memeras kita, kamu tidak akan punya uang nanti. Ibu dan ayah, lihat. Tianku. Ibu, kita hanya punya Tian sebagai satu-satunya putri kita. Mari kita lakukan saja apa yang putri kita katakan. Sang Tian, skemamu sudah terbongkar. Keluar. Keluarga Sang tidak menyambut kalian berdua. Konspirasi ibu dan anak perempuanmu pada akhirnya akan dibongkar oleh seseorang. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Keluar. Kau tidak tahu. Jelas aku adalah putri dari keluarga Lu. Kalian berdua memutarbalikkan kebenaran. Membiarkan Sang Tian menyamar sebagai diriku. Kalian berdua sangat menjijikkan. Tian, siapa dia? Mengapa dia mengatakan ini? Jangan dengarkan omong kosongnya. Mari kita pergi. Lepaskan. Laporan tes DNA ada di sana. Jin An juga akan segera tiba di sini. Mari kita lihat bagaimana kau menyelesaikan masalah ini. Kalian berdua, siapa di antara kalian yang sebenarnya putriku? Fitur wajah Sang Wan dan nyonya terhormat itu terlihat cukup mirip. Bukankah ini sudah jelas? Kalian semua telah ditipu oleh keluarga Sang. Namun kalian sama sekali tidak menyadarinya. Pergi mati. Xiaoye, Jadi kenapa kalau dia putrimu? Memangnya kenapa sekarang aset keluarga lu semuanya milikku? Ibu, aku minta maaf. Saya datang terlambat. Wan. Salahkan ibumu yang buta. Selama bertahun-tahun, aku salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Tidak apa-apa ibu. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah lagi. saya benar-benar minta maaf. Kami kehilanganmu selama 20 tahun pertama. 20 tahun kemudian, dan kekayaan ini bahkan ditipu oleh orang lain. Ayah, Kami benar-benar tidak pantas menjadi orang tuamu. jangan berkata begitu. Selama 20 tahun ini, saya punya nenek yang sangat menyayangi saya dan suami yang melindungi saya. Sekarang, saya juga punya Anda yang peduli pada saya. Saya sangat bahagia. Mengenai properti keluarga lu, Sang Tian, jangan pernah bermimpi mendapatkan 1 sen pun. Kamu mau merebut perjanjian transfer itu. Berhentilah bermimpi. Dasar kau bajingan. Keluarga Sang membesarkanmu 20 tahun mau atau tidak. Properti ini, anggap saja itu biaya membesarkanmu. Si Ruhan, tutup mulutmu. Bagaimana Anda memperlakukan saya selama 20 tahun ini? Apakah Anda tidak tahu sama sekali? Dasar gadis sialan, aku akan membunuhmu. Si Ruhan, Anda sendiri yang menyebabkan semua ini. Hutang selama 20 tahun ini. Saya akan menyelesaikan setiap satu persatu dengan Anda. Jika kamu berani menyentuh Wan Wan lagi, jangan salahkan aku kalau aku tak berbelas kasihan. Ayah, si Jalang Sang Wan ini, dia ingin memukulku. Sang Wan,
Apa yang kamu coba lakukan? Dia tetap membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Selama 20 tahun lebih ini, hubungan apa yang Anda miliki dengan mereka? Jika nenek saya tidak melindungi saya, Anda pasti sudah membunuh saya sejak lama. Dan semua bayangan dari masa kecil saya itu semua salahmu. Tolong aku. Shuhei gadis tak tahu terima kasih ini, bawa serta suami dan ibunya bersama-sama memukulku. Tidak ada lagi keadilan. Cepat suruh Sang Wan berhenti. Keluargamu punya hak untuk melakukan itu. Tetapi di keluarga Sang kami, tidak boleh sembarangan. Sang Shuhei, hak apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti itu? Hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuat keluargamu bangkrut. Kamu diam. Mengapa kamu tidak melihat dengan jelas dulu apa yang ada di tanah sebelum mempertimbangkan untuk melawanku? Si Ruhan, kamu benar-benar berani menduakan aku. Shuhei itu palsu. Aku mengikutimu selama 20 tahun. Kau percaya orang luar tapi tidak percaya padaku. Menyingkir. Pada laporan tes paternitas, jelas ditunjukkan bahwa Sang Tian dan aku sama sekali bukan ayah dan anak. Itu palsu. Sampai kapan kamu menyembunyikan ini dariku? Shuhei itu palsu. Mereka pasti memalsukannya. Hanya Jalang itu yang tidak tahan melihat keluarga kita bahagia. Mereka pasti memalsukannya. Percayalah padaku. Ayah, jangan dengarkan omong kosong Sang Wan. Aku baru saja membiarkan orang tua kandung Sang Wan menandatangani perjanjian transfer. Mereka yakin adalah untuk mendapatkan uangnya kembali. Mereka memecah belah kita. Benar. Saya tidak bisa mempercayai omong kosong mereka. Pengawal, bawa mereka dan usir mereka semut. Sang Shuhei, kamu benar-benar bodoh, tertipu sepenuhnya oleh dua wanita. Jika Anda tidak percaya apa yang kami katakan, Anda bisa memanggil kepala pelayan. Suruh dia melakukan tes paternitas dengan Sang Tian dan Anda akan tahu. Shuhei, Sang Tian adalah putrimu. Aku bersumpah itu benar. Aku sudah hidup bersamamu separuh hidupku. Kau meragukan integritasku lagi. Si Ruhan. Anda mengucapkan kata-kata ini, apakah Anda hanya merasa bersalah? Jika Anda menahan diri hari ini, maka seumur hidup Anda tidak akan bisa mengangkat kepala. Cepat panggil kepala pelayan ke sini. Kenapa? Mengapa kalian semua menipu saya? Kamu. Dan kamu. Kamu. Mengapa kalian semua memihak Sang Wan? Jelas dia yang mencuri identitasku selama lebih dari 20 tahun. Aku hanya ingin mengambil semua yang menjadi miliknya. Kenapa tidak ada yang mengizinkannya? Aku sudah menjadi saudaramu begitu lama, dan kamu malah memukulku. Kamu menjadi adikku. Apa kamu pikir kamu pantas? Meskipun aku tidak mau mengakuinya, dia adalah saudara perempuanku secara sebutan. Tapi aku juga tidak mau membiarkan penjahat-jahat sepertimu merebut posisinya sebagai putri sulung. Wan, aku sudah lama menyukaimu. Apa kau tahu? Aku tak pernah sempat menyatakan perasaanku padamu. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan. Aku tidak menyangka. Kakak senior berhenti bicara. Saya selalu menganggap Anda sebagai kakak laki-laki. Bagaimana Anda bisa memiliki pemikiran seperti itu? Lu Jin Ang, aku peringatkan kamu, jika kamu berani mencoba lagi untuk merencanakan sesuatu melawan Wan-Wanku, jangan salahkan aku karena tidak sopan kepadamu. Atas dasar apa? Kenapa kau bersikap kasar padaku? Kenapa kau berhasil memenangkan hati dalam beberapa bulan saja? Gadis yang sudah kusukai selama lebih dari 10 tahun. Karena di hatinya, hanya ada aku. Kakak senior. Jangan panggil aku begitu. Jangan panggil aku kakak senior. Kakak Jin An, saya mohon. Tidak bisakah kita menjadi keluarga yang baik saja? Apa kau serius? Ketiga orang itu selalu menipu Anda. Ibu dan ayah, ayo kita pergi. Karena kalian semua sudah mengungkap identitasku. Jangan ada yang berpikir bisa keluar dari sini hidup-hidup. Siapa yang mengizinkan Anda menyakiti suami saya? Ibu? Anda masih ingin membunuh seseorang, bukan? Sang Wan, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Saya hanya membuat tubuhnya lumpuh sementara. Jika kamu memaksaku lagi, aku akan membunuhnya. Sang Tian, jangan impulsif. Polisi ada di sini.
Bagaimana luka Anda? Sini biar saya lihat. Aku baik-baik saja. Wan, apa yang baru saja kamu katakan? Apa itu? Apa yang saya katakan? Siapa yang mengizinkanmu menyakiti suamiku? Aku mendengarnya dengan jelas. Kamu menyetujuiku sekarang. Saya minta maaf. Saya minta maaf, saya tidak sengaja. Kamu tidak jatuh cinta padaku kan? Penjara. Perutku sakit. Apa kau baik-baik saja? Makanan ini pasti diracunikan. Petugas penegak hukum. Ini gawat, Sang Tian kabur. Bukankah Anda pergi melihat pakaian? Mengapa Anda datang begitu cepat? Mengapa Anda? Kakak ipar. Apakah kau benar-benar tidak ingin melihatku? Jangan mendekat. Kalau tidak, saya akan menusuk Anda sampai mati. Tusuk aku kalau begitu. Tusuk aku tepat di jantung. Kakak ipar. Gunting bukanlah sesuatu yang harus dimainkan wanita. Lepaskan saya. Bergeraklah, kalau begitu. Kenapa kau tidak bergerak sekarang? Bukankah seharusnya kau sangat mampu? Aku membiarkanmu kabur terakhir kali. Kali ini, aku akan membuatmu mati bersama Bai Jingchen. Wan. Bai Jingchen, jika kau ingin menyelamatkan Sang Wanmu, maka jangan laporkan ke polisi. Jika tidak, aku akan menunjukkan mayat Sang Wan kepadamu. Bai Jingshou. Ini semua karena kamu, menyebabkan aku kehilangan segalanya. Berhenti memukulnya. Kau peduli padanya. Aku kasihan pada tanganmu. Aku takut kamu terluka saat memukulnya. Jingzhou, saat Bai Jingchen tiba nanti, kamu sama sekali tidak boleh bersikap lunak padanya. Kamu harus membunuhnya. Dengan begini, keluarga Bai akan menjadi milik kita. Jangan khawatir, aku mengerti. Kalian berdua bajingan. Bagaimana kalian lolos dari kantor polisi? Kau jalang mohonlah padaku. Dan aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Saya beritahu Anda. Jika Anda berani menyentuh saya, coba saja. Bai Jingchen tidak akan membiarkan Anda lolos. Kau diam. Sejak aku dibawa masuk ke keluarga Bai, lucu bagaimana kau terus menyebut Jingchen. Jingchen. Jangan lupa, aku juga bagian dari keluarga Bai. Apa hebatnya Bai Jingchen? Anda jelas lebih rendah darinya. Kau mencari mati. Biar saya beritahu. Jangan pikir, saya tidak tahu mengapa Anda menculik saya. Atau untuk apa itu? Bukankah Anda hanya mencoba memprovokasi Bai Jingchen? Bahkan jika Anda membunuh saya, keluarga Bai pada akhirnya akan menjadi milik Bai Jingchen. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau jalang. Bahkan dalam situasi ini, kau masih tidak mau bersikap baik. Aku akan membunuhmu. Wan. Bai Jingshou. Uangnya ada di sini. Bai Jingchen, cepat pergi. Mereka akan membunuhmu. Lihat. Dia melakukan ini untukmu. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Kakak mungkin tidak tega meninggalkannya. Dan hidup sendiri. Uangnya sudah ada di sini. Lepaskan dia sekarang. Kau pikir hanya 100 juta cukup bagi kami untuk membebaskannya? Kau terlalu meremehkan kami. Yang kami inginkan adalah seluruh grup Bai. Aku bisa memberikan seluruh grup Bai kepada Jingshou. Itu awalnya milikku. Apa maksudmu memberikannya kepadaku? Kau mengembalikannya kepadaku. Sejak kecil kau telah mengambil begitu banyak hal baik. Ini juga saatnya bagiku untuk mendapatkan beberapa keuntungan, bukan? Tanda tangani perjanjian itu segera sekarang. Perjanjian transfer sudah ada di dalamnya. Jika kamu tidak percaya, buka dan lihat sendiri. Apakah kamu puas? Lepaskan dia sekarang. Aku tidak pernah bilang aku akan melepaskannya begitu saja. Jika kau ingin menyelamatkannya, merangkak di tanah dan menggonggong seperti anjing. Jangan terlalu mengandalkan keberuntunganmu. Sepertinya, kau tidak mau menggunakan metode ini. Baiklah, aku akan memberimu pilihan kedua. Berlututlah di hadapanku sekarang. Ambil pisau dan tusuk dirimu sendiri.
Tusuk sampai aku puas. Jangan Bai Jingchen. Jangan khawatirkan saya. Cepat pergi, jangan khawatirkan saya. Wan Wan, Jika kau tidak segera menusuk dirimu sendiri. jangan berani-beraninya kau menyakitinya. Aku berlutut. The film was translated and narrated by M Media. Tidak buruk. Lanjutkan. Jangan. Bai Jing Show. Perhatikan baik-baik. Keluarga Bai. Ternyata Anda adalah Bai Jingchen. Pada tahun itu, terima kasih sudah menyelamatkan aku. Tolong bantu saya menangani risiko ini. Sekarang, Anda telah menjadi vegetatif. Saya akan mencoba menyembuhkan Anda. Bagus. Lanjutkan. Bai Jingchen, apakah Anda gila? Berhenti di situ. Menyerah begitu cepat. Saya ingin menonton sedikit lebih lama. Wan Wan, Kalau kau berani, aku akan membunuhmu. aku ingin lihat, apakah kau membunuhku, atau aku yang membunuhmu. Berhenti. Aku membawa polisi. Mereka sudah mengepung tempat ini. Sampian. Bai Jingshou, kalian berdua tidak bisa kabur sekarang. Bai Jingchen, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam ini. Cepat, ayo kita pergi. Wan Wan, bagaimana keadaanmu? Saya baik-baik saja, bagaimana dengan Anda? Kurasa aku sekarat. Bai Jingchen. Jingchen, cepat bangun. Kamu terluka. Cepat ke rumah sakit. Bai Jingchen. Wan Wan, aku sudah melewati masa kritis. Jika kau tidak memelukku begitu erat, aku mungkin merasa sedikit lebih baik. Aku minta maaf. Aku pikir kamu akan mati. Rasakan jantungku. Itu masih berdetak. Syukurlah kamu baik-baik saja. Pokoknya kamu tidak boleh melakukan ini lagi di masa depan. Kamu dengar aku. Bahkan untuk menyelamatkanku sekalipun. Tidak apa-apa. Ketika aku menusuk diriku sendiri, aku menghindari titik vital. Itu tetap tidak diizinkan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Sedikit pemulihan akan mengembalikannya. Apakah kamu masih merasa sakit sekarang? Ini sedikit The sakit. film was translated Tapi aku tahu and caranya. narrated by M Media. Untuk membuatnya tidak terlalu sakit. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan lupa kamu masih lumpuh saat ini. Wan Wan, kau menyembuhkanku. Tapi imbalannya adalah kebahagiaan seumur hidupmu. Kamu sudah tahu semuanya. Aku sangat kesakitan. Ada apa? Di mana yang sakit? Biar aku lihat. Istri. Bantu aku sembuh. Baiklah, kalau begitu kali ini, aku akan menyembuhkanmu. Kamu tidak boleh main-main lagi di masa depan. Hati-hati jangan sampai disakiti oleh wanita lain. Dan menjadi lumpuh lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan main-main. Apakah kamu lapar? Sedikit. Aku akan minta asisten mengirim makanan. Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Tidak, kamu terluka. Ini hanya cedera ringan. Ini benar-benar bukan apa-apa. Itu juga tidak akan berhasil. Ketika aku bilang tidak, itu berarti tidak. Pembawa acara. Tuan Bai Jingchen, apakah Anda menerima Sang Wan menjadi istri Anda yang sah dan berjanji mulai sekarang selalu hargai dan hormati dia dan mengabdi padanya sampai mati? Aku mau. Nona Sang Wan, apakah Anda menerima Bai Jingchen menjadi suami Anda yang sah dan berjanji mulai hari ini dan seterusnya untuk selalu mencintai dan menghormatinya dan menua bersamanya? Aku mau. Sekarang, di hadapan Tuhan dan semua tamu, The film was translated saya and menyatakan Anda narrated suami by dan M istri. Media. silakan bertukar cincin dan saling berciuman.